Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Faris Erlangga dari kelas R8D. Hari ini kita akan mempelajari materi ekologi dan ekosistem. Baik, untuk pembahasannya pertama, di sini ada pengertian dari ekosistem dan ekologi. Mungkin untuk yang pertama terlebih dahulu, di sini ada pengertian dari ekosistem. Ekosistem merupakan sistem di mana terjadi hubungan interaksi antara komponen di dalamnya, baik itu makhluk hidup maupun yang tak hidup. Nah, untuk mempelajari suatu ekosistem itu ada yang disebut sebagai ekologi. Kenapa ekologi? Karena ekologi ini ilmu yang mempelajari interaksi antara makhluk hidup maupun tak hidup di dalam suatu ekosistem atau di suatu lingkungan. Sebelumnya sudah disampaikan bahwa ekosistem ini merupakan interaksi antara makhluk hidup dan makhluk yang tidak hidup. Nah, untuk itu kita akan mengenal yang namanya komponen ekosistem. Komponen ekosistem ini dibagi menjadi dua. Yang pertama ada biotik. Biotik ini merupakan komponen makhluk hidup, contohnya seperti manusia, hewan, dan lain sebagainya. Untuk yang kedua ada biotik. Biotik ini merupakan komponen makhluk yang tak hidup, contohnya seperti cahaya matahari, angin, dan lain sebagainya. Setelah kita mengenal komponen ekosistem, selanjutnya kita akan membahas satuan penyusun ekosistem, yang dimana terdiri dari 4 susunan, dimulai dari yang terkecil sampai yang terbesar. Untuk yang pertama, di sini ada individu. Individu merupakan makhluk hidup tunggal, yang artinya dia sendiri, tidak lebih dari satu. Contohnya seperti seekor kambing, seekor kucing, dan seekor harimau. Untuk tingkatan yang kedua, ada populasi. Populasi ini merupakan kumpulan individu sejenis yang menempati suatu wilayah. Artinya dia ini lebih dari satu. Contohnya itu seperti populasi harimau di sebuah hutan. Untuk tingkatan yang selanjutnya, yang ketiga di sini ada komunitas. Komunitas merupakan kumpulan berbagai populasi yang hidup di suatu tempat pada waktu tertentu dan saling berinteraksi. Jadi artinya ini tidak hanya terdapat satu jenis populasi, melainkan banyak populasi yang membentuk suatu komunitas. Dan untuk yang terakhir di sini ada ekosistem. Ekosistem merupakan interaksi makhluk hidup dengan benda yang tak hidup yang menempati suatu wilayah. Contohnya seperti pada di gambar, ini merupakan ekosistem hutan yang terdiri dari berbagai populasi makhluk hidup beserta dengan yang tak hidup, seperti angin, air, dan juga tanah. Selanjutnya, seperti yang kita ketahui bersama bahwa setiap makhluk hidup itu pasti membutuhkan yang namanya makanan untuk memenuhi kebutuhan energinya dalam menjalani aktivitas. Oleh karena itu, materi selanjutnya kita akan membahas rantai makanan dan jaring-jaring makanan. Dan juga nanti kita akan membahas perbedaan di antara keduanya. Untuk yang pertama, di sini ada rantai makanan. Rantai makanan ini merupakan proses perpindahan energi dari suatu makhluk hidup melalui proses makan dan dimakan. Untuk contohnya bisa lihat gambar di samping, terdapat 3 tingkatan. Yang pertama itu ada produsen, yang kedua ada konsumen, dan yang ketiga ada dekomposer. Untuk yang pertama di sini ada produsen. Tahap pertama dari semua rantai makanan adalah produsen. Produsen hidup karena sinar matahari sebagai energi utamanya. Produsen disebut juga sebagai autotrof karena mampu membuat makanannya sendiri melalui proses yang namanya fotosintesis. Untuk yang kedua di sini ada konsumen yang merupakan bagian terbesar dalam rantai makanan. Konsumen disebut juga sebagai heterotrof karena tidak bisa membuat makanannya sendiri. Konsumen sendiri terbagi menjadi 2, yaitu ada konsumen primer sebagai pemakan tumbuhan atau herbivora, dan ada sekunder sebagai pemakan daging atau karnivora atau pemakan konsumen. Dan tahap yang terakhir di sini ada dekomposer, merupakan bagian akhir dari siklus hidup yang akan mendaur ulang nutrisi ke dalam tanah untuk dimanfaatkan kembali oleh produsen. Untuk selanjutnya ada jaring-jaring makanan. Jaring-jaring makanan merupakan gabungan dari rantai-rantai makanan yang saling tumpang tindih dalam ekosistem dan saling berhubungan. Jaring-jaring makanan dinilai lebih stabil jika dibandingkan dengan rantai makanan. Karena apa? Bisa kita lihat untuk penjelasannya pada gambar yang menggambarkan bahwa jaring makanan ini memiliki lebih dari satu sumber makanan, sedangkan rantai makanan hanya memiliki satu sumber makanan, yang apabila salah satu populasi berkurang, maka akan mempengaruhi populasi lainnya. Sekian video pembelajaran kali ini, semoga apa yang disampaikan dapat bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.